Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tak lupa kita membasahi kedua belah bibir kita, mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmat dan karunia-Nya beserta taufik dan hidayahnya. Kita masih bisa mengayunkan tangan kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jal, Allah berjanji bahwa Allah akan menambahnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sedikit apa itu lagi banyak, maka kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mensyukurinya, dan Allah pasti akan menambah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian kata Allah Azza wa Jal mengatakan kepada ayat selanjutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah Azza wa Jal, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Maka kita hidup di dunia ini jangan merasa diri kita tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita memilah atau menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan merasa diri kita tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada manusia yang lalai, bahkan sampai lisannya tergelincir mengatakan bahwa hari ini saya tidak mendapatkan kenikmatan. Padahal setiap detiknya, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun demi tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tiada tara kepada kita. Coba kita melihat saudara-saudari kita yang sekarang terbaring di rumah sakit.
Setiap harinya mereka membeli oksigen. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan gratis tanpa membayar. Bukankah itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Itu berupa kenikmatan yang luar biasa. Maka kita sebagai seorang hamba harus mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang dimana beliau adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini untuk diikuti oleh kita. Kita harus mengikuti beliau, karena sosok manusia yang mengikuti beliau dialah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat. Dari 73 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, yang selamat hanya satu golongan saja. Siapa yang selamat itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di negara kita ini, bahkan di negara-negara yang lain, mereka menganut agama Islam, tapi kita tidak tahu apakah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kita tidak tahu. Yang selamat kata Rasulullah adalah orang-orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Masalah komunitas atau lembaga atau nama-nama yang lainnya, seperti di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Versis, ada Salafiyah, ada Muhammadiyah. Itu hanya sebatas komunitas saja. Yang dipertanyakan kepada kita, apakah mereka semua itu mengikuti Rasulullah? Ketika jawabannya mengikuti, maka insya Allah mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang selamat. Ini hanya sebatas nama komunitas saja. Yang selamat kata Rasulullah adalah orang yang mengikutiku dan mengikuti jejak para sahabat-sahabatku. Kemudian kata Rasulullah, yang 72 golongan itu semua masuk neraka disebabkan mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama kita, yakni agama Islam. Maka di sini kami akan menyampaikan, karena sebelumnya kami membahas tentang keindahan-keindahan Islam dan mengertikan makna Islam secara umum. Islam secara umum itu apa kemarin? Al-istislamu lillahi bitauhid. Itu makna Islam secara umum. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan membenci terhadap perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, dan membenci orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka melaksanakan syariat-syariatnya secara murni dan belum dihapus, maka ia adalah seorang muslim dan agamanya disebut dengan agama yang murni. Dan ini adalah pengertian Islam secara umum. Dan kami akan membahas pengertian selanjutnya, pengertian Islam secara khusus. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Makna Islam secara khusus, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan dalam risalahnya, bahwa Islam dengan makna khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah agama Islam secara khusus, yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang menganutnya pun hanyalah kaum muslimin, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Beliau mengatakan, fa innal islamul khas alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutadamman li syari'atihil Qur'an laisa alaihi illa ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, karena sesungguhnya Islam dengan makna khusus yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, lagi mengandung syariat Al-Qur'an. Makna di antara umat-umat yang ada hanyalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memeluknya. Maka itulah keistimewaan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Maka agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah agama ini memiliki keistimewaan sekaligus keindahan yang sangat banyak. Di antara keistimewaannya dan keindahannya, yang pertama adalah bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna di antara agama-agama yang kita ketahui di muka bumi ini. Agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama yang sempurna bagimu. Jadi mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling sempurna adalah agama kita ini, yaitu agama Islam. Maka jangan sampai kita mencicipi agama-agama yang lain, karena ini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang murni, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya, sudah sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama ini adalah bahwa agama kita ini adalah agama yang sempurna. Agama Islam merupakan agama yang sempurna dari segala sisi, Pak. Yang harus kita ketahui, dari segala sisi. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai menyampaikan agama ini, baru Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh beliau bahwa, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa agama Islam ini merupakan agama yang sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, tidak ada aib di dalam agama ini sedikit pun. Tidak ada satupun kebaikan yang dibutuhkan umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat dijelaskan bahwa agama Islam ini menjelaskan yang sesempurna-sempurnanya, yang sejelas-jelasnya, yang segamblang-gamblangnya, yang mampu dipahami oleh manusia. Jadi di dalam agama kita ini sudah jelas. Jangan sekali-kali kita menambah-nambah, apalagi mengurang-nguranginya. Contohnya, sholat maghrib 3 rakaat jangan ditambah 4 rakaat. Walaupun itu menurut logika kita itu baik betul. Sholat subuh ditambah 10 rakaat baik betul, baik. Tapi tidak ada syariatnya. Jangan sampai kita disetir oleh hawa nafsu kita. Kebaikan yang Anda sebutkan atau yang Anda pahami itu belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib semisal 10 rakaat, padahal disyariatkannya 3 rakaat. Tapi menurut logika kita 10 rakaat baik tidak? Baik.
tapi belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amalan yang dilebihkan dalam agama kita, padahal sudah ditetapkan 3 rakaat semisal, kemudian kita lebihkan, yakin dan seyakin-yakinnya amalan yang kalian lakukan, amalan yang kita lakukan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti amalan itu tertolak. Pasti sia-sia. Sia-sia. Hanya membuat diri kita lelah saja. Maka jangan sampai sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita. Demikian pula dalam agama Islam ini tidak ada satupun dari keburukan yang membahayakan umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia darinya. Allah sudah ingatkan kita. Dan hal ini adalah perkara yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Banyak dalil yang menjelaskan, yang menjadikan dasar bahwa setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu akan menimbulkan suatu kebaikan, dan setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita itu akan ada mudaratnya kepada kita sendiri. Itu banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma marratna fil kitabi min syai'in." Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Maksudnya dijelaskan kepada kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, wa kulli syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maka perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala setelah menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kitabullah menjelaskan seluruh petunjuk Allah yang dibutuhkan manusia, kemudian beliau mengatakan, wa mislu hadza fil Qur'anil katsirah mimma yubayyinullahu fihi anna kitabihi mubayyinan lidini kullih. Dan di ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak jumlahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya bahwa kitabnya menjelaskan seluruh ajaran agama Islam ini, menjelaskan jalan petunjuknya, mencukupi bagi orang-orang yang mengikutinya, dan ia tidaklah membutuhkan petunjuk selain Al-Qur'an, serta wajib baginya mengikutinya dan tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada kita memang sebagai petunjuk buat kita. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai petunjuk dan membedakan mana yang hak dengan mana yang batil, dan itu jelas di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ayyuhan nas innahu laisa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa qad amartukum bihi wa laysa syai'in yuqarribukum minan nar wa yub'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai umatku, sesungguhnya tiada satupun yang mendekatkan diri kalian ke surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali telah aku perintahkan kalian melakukannya. Dan tidak ada satupun yang mendekatkan diri kalian ke neraka dan menjauhkan diri kalian dari surga kecuali telah aku larang kalian dari melakukannya. Ini sudah jelas kepada kita. Maka segala sesuatu yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
perintahkan dan larang itu sudah betul-betul jelas. Tidak ada namanya kekurangan, tidak ada namanya ada kurangnya, ada sedikitnya, tidak ada. Semua sudah jelas. Maka jangan sekali-kali kita menambah-nambahnya atau menguranginya. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan kesempurnaan agama kita ini. Ajaran agama Islam ini merupakan ajaran yang menyeluruh, mengandung petunjuk yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia, baik di dunia maupun itu di akhirat. Dalam Islam terdapat petunjuk tentang aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak manusia, sebagaimana terdapat pula aturan tentang perekonomian, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Dan ada pula tentang individu, masyarakat, negara maupun hubungan antar negara serta seluruh sisi kehidupan lainnya. Dan semua ini merupakan petunjuk atau aturan dalam Islam dan ajaran yang sempurna dari segala sisi. Dan tidak ada aib serta tidak ada pula kekurangan dari sisi manapun. Inilah agama kita, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, keindahan Islam yang kelima. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau membicarakan tentang kesempurnaan Islam. Penjelasan beliau yang tertulis dalam kitabnya Al-Ulumul Muwaqqi'in, jilid keempat halaman ke-285. Beliau menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, menyeluruh, mencukupi kebutuhan manusia, sehingga umat Islam tidak membutuhkan ajaran agama selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat ini tentang hukuman kehidupan dan kematian maupun setelahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan tidak ada satupun kebaikan yang dibutuhkan manusia kecuali telah beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sudah beliau jelaskan. Beliau setelah wafat, berarti memang agama kita ini sudah betul-betul sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan, sampai pun adab buang hajat, hubungan antar suami dan istri, adab tidur, adab berdiri, duduk, makan, minum, menaiki kendaraan, safar, mukim, adab bergaul, dan semua ini beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang hakikatnya kepada kita. Masalah kekayaan, kemiskinan, masalah kesehatan, masalah sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan. Dan ketika wafat beliau menjelaskan tentang sifat-sifat, bukan hanya sekedar di dunia saja, bahkan yang di langit pun beliau sudah jelaskan tentang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang arsy, bahkan tentang jin, surga dan neraka, hari kiamat. Itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi padanya? Seolah-olah orang yang mendengarkan seperti sedang melihat dengan mata kepala sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada umatnya tentang satu-satunya sesembahan mereka yang benar, yaitu Allah azza wajalla, dengan penjelasan yang sempurna. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan semua itu kepada
orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya, yaitu kita semua yang hidup setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keburukan yang nampak maupun yang tidak tampak, mengenalkan tentang keadaan-keadaan kematian dan alam barzakh, memberitahukan adanya hari kebangkitan dan proses di akhirat nanti. Itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disertai cuma ngomong saja, tapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang ilmu peperangan, tentang adab-adab, mengajarkan pula sebab-sebab kemenangan yang kalau diterapkan tidak ada satupun musuh Islam yang sanggup menghadapi orang Islam. Tidak akan bisa, karena sudah diberikan triknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hal contohnya, tatkala waktu perang Badar, umat Islam akan melawan 1000 tentara dan Islam jumlahnya 300 orang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan 1000 musuh-musuh Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan triknya, caranya. Bagaimana caranya bisa mengalahkan musuh-musuh Islam? Apa yang terjadi? Islam menang dengan jumlah 300 orang itu, memenangkan peperangan tersebut. 1000 musuh Islam dimenangkan dengan jumlah 300 orang saja. Itu sebab apa? Sebab mereka mengikuti trik-triknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka mempunyai peralatan perang yang lengkap, bukan. Tapi apa sebab kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak mengikuti kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah sebab kemenangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila kita melihat sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satu agama pun yang bisa mengalahkan agama kita ini. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini akan masuk ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Itu akan terjadi dan sudah terjadi saat ini. Karena agama kita itu memang agama yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita memeluk agama Islam ini, janganlah kita keluar darinya. Peluklah agama Islam ini secara keseluruhan, sempurna. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan, sesempurna-sempurnanya. Jangan separuh-separuh. Karena ada orang yang hanya KTP-nya saja Islam, tapi orangnya tidak sholat. Ini bahaya. Dan semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang seperti ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat pembohong, sifat-sifat orang-orang jahiliyah
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan memeluk agama Islam ini yang sempurna dan selalu mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.